Banyak yang menilai pengamat sepak bola Bung Tom Miweli yang vokal mengeritik Sintayong menjadi pemenangnya. Namun, ada rahasia lain yang disimpan PSSI yakni ulah Coach STY yang tak bisa dimaafkan. Pengamat sepak bola Wesley Hutagalung misalnya menduga alasan ketum PSSI Erick Thohir memecat STY karena komunikasi dan pemain yang mulai protes dengan taktiknya. 5 tahun STY melatih, tapi tak bisa bahasa Indonesia. Penerjemahnya hanya mengerti bahasa Korea dan Indonesia. Sehingga banyak pemain diaspora datang, harus ada penerjemah bahasa Korea dan Inggris, kata Wesley dikutip dari Kompas TV Senin 6 Januari 2025. Dugaan lain strategi game plan, dan taktik STY sulit dipahami pemain diaspora yang berbasis Eropa. Jelas ada pilihan bagi Erick Thohir, karena program diaspora ini butuh biaya mahal. Secara politik, dia STY lebih populer dibanding pengurus-pengurus PSSI yang juga mau populer. Ya mungkin itu pemecatan menjadi pilihan, katanya. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai faktor lawan Cina, Bahrain dan AFF bukan alasan, sebab performa STY cukup baik. Rahasia kemenangan hampir 50% dan membawa Garuda ke peringkat 120-an ranking FIFA. Memang ada satu hal yang sulit terungkap di sini, yang memang itu sudah dari Bahrain kemudian di Cina. Saya pikir pergolakannya di situ, bukan AFF. Ada apa? Ada komunikasi yang tidak jalan kah? Ataukah ada bentrokan antara pemain diaspora dengan sang pelatih? Ujarnya, sejalan dengan apa yang diungkap pengamat, berdasarkan informasi internal sejak kalah dari Cina dan Jepang pada November tahun 2024, sudah ada jarak antara STY dan para pemain timnas terutama dari diaspora. STY diduga berselisih dengan sejumlah pemain. Bahkan saat lawan Cina, ia mencadangkan Tom Hye karena protes taktiknya, karena tak bisa meracik pemain tambahan seperti Messi Hilgers, Eliano Rejders, hingga Kevin Dix. Beberapa pemain naturalisasi seperti Kapten Timnas Jay Isis melakukan inisiasi pertemuan dengan STY dan buntu. Meski Jay Isis tetap berduka atas kepergian STY. Terima kasih atas kenangan yang kita buat bersama timnas. Kita menulis sejarah bersama, dan saya menghargai setiap momen yang kita lewati. Meski ini dunia yang keras, saya percaya federasi selalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk negara. Mari kita semua bersatu dan berjuang untuk mimpi kita Garuda, ujarnya.